Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fisikawan muda, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Apakah kalian sudah bersiap untuk belajar fisika? Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi belajar fisika bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, guru fisika di SMA Negeri 5 Bagan Senembah, Provinsi Riau. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Jika kamu belum mengetahuinya, tepat sekali kamu mengunjungi video ini. Karena pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang pengertian dari induksi elektromagnetik, rumus induksi elektromagnetik, beserta contoh soalnya. Oleh karena itu, marilah simak ulasan berikut ini. Nah, yang dinamakan dengan induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Nah, selanjutnya fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan gagasannya yang mana perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Galvanometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut dengan GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir disebut dengan arus induksi dan peristiwanya disebut dengan induksi elektromagnet. Faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi yang pertama yaitu kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL yang timbul semakin besar. Yang kedua yaitu banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitan, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Yang ketiga yaitu kekuatan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksinya yang timbul juga semakin besar. Selanjutnya, proses terjadinya induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala yang timbul karena adanya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktornya bergerak relatif melintasi medan magnetik. Ketika kutub utara magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke salah satu arah, misalnya ke arah kanan. Jarum galvanometer segera kembali menunjuk ke nol atau tidak menyimpang ketika magnet tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan. Ketika magnet batang dikeluarkan, maka jarum galvanometer akan menyimpang dengan arah yang berlawanan, misalnya ke arah kiri, seperti pada gambar berikut. Jarum galvanometer menyimpang disebabkan adanya arus yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial yang timbul ini itulah yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Selanjutnya, ketika magnet batang digerakkan masuk, terjadilah penambahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan atau galvanometer menyimpang atau tidak adanya arus yang mengalir. Ketika magnet batang diam sejenak, maka jarum galvanometer kembali ke nol atau tidak adanya arus yang mengalir. Ketika batang magnet dikeluarkan, terjadi pengurangan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, sehingga galvanometer menyimpang ke arah berlawanan. Jadi, akibat perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, maka pada kedua ujung kumparan timbul beda potensial atau GGL induksi. Arus listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan
Inilah kita sebut dengan arus induksi. Faktor-faktor yang menentukan besar GGL. Besarnya GGL induksi tergantung pada 3 faktor. Yang pertama yaitu banyaknya lilitan kumparan. Yang kedua, kecepatan keluar masuk magnet dari dan keluar kumparan. Yang ketiga yaitu kuat magnet batang yang digunakan. Selanjutnya, rumus induksi elektromagnetik pada fluks magnetik. Fluks magnetik diartikan sebagai perkalian antara medan magnet dengan luas bidang A yang diletakkan tegak lurus dengan induksi magnetnya. Secara matematis dapat kita tulis C sama dengan B dikali A. Faktanya, induksi magnet tidak selalu tegak lurus terhadap bidang, bisa membentuk sudut tertentu. Misalnya ada sebuah induksi medan magnet yang membentuk sudut theta dengan garis normal. Maka besarnya fluks magnet yang dihasilkan yaitu C sama dengan BA cos theta, yang mana C yaitu fluks magnet, B yaitu induksi magnet, A yaitu luas bidang, sedangkan theta yaitu sudut antara arah induksi magnet dengan arah garis normal bidang. Pada induksi kita akan kenal dengan hukum Faraday. Apa yang dimaksud dengan hukum Faraday? Hasil percobaan yang dilakukan Faraday menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi, bila jumlah fluks magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan timbul gaya gerak listrik induksi atau sering kita sebut dengan GGL induksi. Maka besarnya gaya gerak listrik induksi bergantung pada laju perubahan fluks dan banyaknya lilitan. Secara matematis, GGL yang dihasilkan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus GGL sama dengan min N dikali dengan delta C per delta T. Tanda negatif menunjukkan arah induksi dengan E sama dengan GGL induksi dalam volt, N yaitu jumlah lilitan, sedangkan delta C per delta T yaitu laju perubahan fluks magnet. Dari rumus di atas, untuk menimbulkan perubahan fluks magnet agar menghasilkan GGL induksi dapat kita lakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama yaitu memperbesar perubahan induksi magnet B, yang kedua memperkecil luas bidang yang ditembus oleh medan magnet, dan yang terakhir yaitu memperkecil sudut. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 100 dalam waktu 0,01 detik menimbulkan perubahan fluks magnet sebesar 10⁻⁴ Weber. Berapa GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut? Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, langkah yang pertama yaitu diketahui N sama dengan 100 lilitan, delta C per delta T sama dengan 10⁻⁴ Weber per 0,01 yaitu 10,2 Weber per sekon. Selanjutnya yang ditanya yaitu GGL induksi. E sama dengan minus N delta C per delta T. Selanjutnya kita masukkan nilainya yaitu E sama dengan minus 100 dikali dengan 10⁻⁻². Sehingga hasilnya E sama dengan minus 1 volt. Tanda negatif hanya menunjukkan arah arus induksi. Jadi total GGL induksi elektromagnetik yang dihasilkan dari ujung-ujung kumparan tersebut yaitu 1 volt. Nah, itulah penjelasan tentang induksi elektromagnetik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.